Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel YouTube ini. Dan welcome buat teman-teman yang bergabung. Kali ini kita masuk lagi pada seri kuliah online. Untuk itu tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu. Dan yang akan kita bahas pada video kali ini mengenai dasar-dasar manajemen pendidikan. Kita lihat dulu definisi dari beberapa pendapat para pakar. Yang pertama, mengenai manajemen pendidikan adalah aplikasi teori atau praktek manajemen pada bidang pendidikan atau institusi pendidikan. Ini menurut Kimani. Menurut Kusuma, manajemen pendidikan adalah aplikasi konsep, prinsip, dan teori manajemen dalam aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Menurut Ari Kunto, manajemen pendidikan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Menurut Sukiswo dan Usman, tahapan manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Selanjutnya mengenai fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, planning. Planning di sini mencakup memutuskan apa tujuan-tujuan untuk mengejar selama periode waktu ke depan dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Jadi, salah satu fungsi dari manajemen pendidikan yang pertama itu ada planning ya. Yang kedua, organizing, yang artinya ya mengelompokkan aktivitas atau menetapkan aktivitas-aktivitas dan memberikan otoritas yang diperlukan untuk melakukan aktivitas-aktivitas. Yang ketiga, staffing, menentukan sumber daya manusia yang diperlukan dan merekrut, menyeleksi, melatih, dan mengembangkan sumber daya manusia. Kemudian leading, mengarahkan dan menyalurkan perilaku sumber manusia ke arah pencapaian tujuan. Dan ada controlling, yaitu untuk mengukur performansi terhadap tujuan, menentukan sebab penyimpangan, dan mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kita masuk pada tahapan manajemen, di mana ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Untuk itu tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu. Nah, yang pertama mengenai perencanaan. Yang pertama mencakup menetapkan apa yang harus dikerjakan, kapan, dan bagaimana cara melakukannya. Yang kedua, membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai efektivitas maksimum melalui proses penentuan target. Yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis informasi. Yang keempat, mengembangkan alternatif. Yang kelima, mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan. Nah, untuk
Untuk tahapan pengorganisasian mencakup yang pertama, menyediakan fasilitas-fasilitas, perlengkapan, dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menyusun rangka kerja yang efisien dalam melaksanakan rencana-rencana melalui proses penetapan kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan rencana-rencana tadi. Nah, sudah bisa dibayangkan ya gambaran-gambaran dari tahapan manajemen pendidikan. Kemudian yang kedua, dalam pengorganisasian itu juga mencakup mengelompokkan komponen kerja ke dalam struktur organisasi secara teratur. Yang ketiga, membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi. Yang keempat, merumuskan dan menentukan metode dan prosedur. Yang kelima, memilih dan mengadakan pelatihan pendidikan tenaga kerja serta mencari sumber-sumber lainnya yang diperlukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan pengarahan. Nah, dalam tahapan pengarahan di sini mencakup yang pertama, menyusun kerangka kerja, waktu, dan biaya yang terperinci. Yang kedua, memprakarsai dan menampilkan kepemimpinan dalam melaksanakan rencana-rencana dengan pengambilan keputusan-keputusan. Yang ketiga, mengeluarkan instruksi yang spesifik. Yang keempat, membimbing, memotivasi, dan mensupervisi. Selanjutnya, kita masuk pada tahapan pengawasan. Pada tahapan ini mencakup yang pertama, mengevaluasi pekerjaan dibandingkan dengan rencana. Yang kedua, melaporkan penyimpangan-penyimpangan untuk mengoreksi dan mengajukan cara tindakan koreksi dengan membuat standar-standar dan sasaran-sasaran. Dan yang ketiga, memilih pekerjaan dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan. Nah, kita masuk pada ruang lingkup manajemen pendidikan. Setelah kita mengetahui fungsi-fungsi dan apa-apa saja hal-hal yang dilakukan pada setiap tahapan, sekarang kita melihat ruang lingkup manajemen pendidikan. Jadi yang pertama, menurut wilayah manajemen pendidikan ya, jadi menurut wilayahnya meliputi manajemen seluruh negara ya, manajemen pendidikan atau provinsi, manajemen pendidikan satu kabupaten atau kota, manajemen pendidikan satu unit kerja, dan manajemen kelas. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya terkait ruang lingkup manajemen berdasarkan wilayah. Nah, yang kedua, ruang lingkup manajemen pendidikan menurut objek garapannya, yaitu meliputi manajemen siswa, manajemen personil sekolah, manajemen kurikulum, manajemen sarana, manajemen tata laksana pendidikan, manajemen pembiayaan, manajemen lembaga-lembaga pendidikan, dan manajemen hubungan masyarakat. Sampai di sini bisa dipahami ya. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen pendidikan menurut fungsinya atau urutannya, yaitu meliputi merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mengawasi atau mengevaluasi. Nah, jadi ini fungsi-fungsi dari manajemen pendidikan ya, itu sudah kita jelaskan ya di slide sebelumnya.
Nah, sekarang menurut pelaksanaannya. Jadi, ruang lingkup manajemen pendidikan menurut pelaksanaannya itu meliputi kepala sekolah, guru, dan orang-orang yang bekerja di lembaga pendidikan. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita masuk pada tujuan manajemen pendidikan. Yang pertama, terwujudnya suasana belajar yang aktif, efektif, menyenangkan, dan bermakna. Jadi, tujuan kita dalam manajemen pendidikan ya, khususnya tadi juga kan sudah dibahas terkait bagaimana sampai tujuan-tujuan itu bisa tercapai ya. Jadi hal-hal apa saja yang dilakukan ya, upaya-upaya apa saja. Nah, sehingga terwujud suasana belajar yang aktif, efektif, menyenangkan, dan bermakna. Yang kedua, terciptanya siswa yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya ya. Kemudian terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari kompetensi tenaga kependidikan atau tertunjangnya kompetensi manajerial tenaga kependidikan sebagai manajer. Selanjutnya, tujuan pendidikan berikutnya yaitu tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien ya. Kemudian, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan atau tertunjangnya profesi sebagai manajer atau konsultan manajer pendidikan. Yang keenam, teratasinya masalah mutu pendidikan karena sebagian besar masalah mutu disebabkan oleh manajemennya. Oke, jadi manajemen pendidikan ini sangat perlu ya, sangat penting, dan tujuannya juga sangat-sangat kompleks. Nah, sekian dulu video terkait dasar-dasar manajemen pendidikan. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan siapkan catatan terbaikmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.